Selamat malam, Pak. Anda Kristen Halo, atau Islam? Kristen Pak Ustadz. Oh, Kristen. Anda mau bertanya, mau Assalamualaikum Pak ditanya? Ustadz. Waalaikum. Ya, atau mau Selamat bahas Hari Raya judul? Idul Fitri Pak Ustadz. Terima kasih ucapannya. Silakan Abang kalau mau bertanya atau mau ada yang didiskusikan, saya dengar dulu. Ya, ini Yusuf versus Yusuf. Ya, Situ Yusuf tam PI, sini Yusuf Kori ya. iya, maunya saya tambahin lagi satu Yusufnya, biar tiga dalam satu gitu. Maksudnya tiga Yusuf dalam satu TikTok, satu room. Ya, Itu kalau kayak mana gitu sih? bisa ya Pak Ustadz ya. Oh ya bisa lah, bisa. Eh, eh, Sebelum nanya yang lain, mau nanya dulu ini. Maksudnya Edis TV setara dengan Yesus tuh gimana? Menurut Pak Ustadz tuh maksudnya gimana? oh, abang tahu Edis TV ya? Ya Pak Ustadz, Edis TV, Zuma sering lah lewat-lewat di Oh beranda. ya, baik. Jadi begini bang, kenapa saya kasih judul ya Edis TV setara dengan Yesus? Baik bang, saya mau ini dulu sama abang, mau tanya dulu sama abang ya. Bang, Anda sepakat nggak dengan kosakata Edis? Ya, kata Edis begini bang, ya, yang namanya mengikuti dan menaati itu artinya menuhankan. Sehingga Edis menuduh umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Umat Islam karena mengikuti dan menaati Nabi Muhammad, artinya mereka menuhankan Nabi Muhammad. Nah, apakah Anda sepakat dulu dengan definisi Edis itu? Saya tidak ada ide untuk itu. Tidak ada ide. Jadi saya kasih tahu aja kalau begitu sama abang. Itu paham Edis. Ya, yang namanya mengikuti dan menaati, kata Edis, itu adalah menuhankan. Lalu apa hubungannya dengan judul? Ya, banyak kawan-kawan Kristen mengikuti Edis dan taat yang disampaikan oleh Edis. Salah satunya kawan-kawan yang Kristen taat kepada omongan Edis mengatakan umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Jadi umat Kristen sekarang itu mengikuti dan taat apa yang diomongkan oleh Edis. Nah, jadi sesuai dengan definisi dia, artinya kawan-kawan kita yang Kristen telah menuhankan Edis gitu. Nah, Tapi tapi bentar sedikit lagi. Kalau Edis sudah dituhankan, berarti udah setara dengan Yesus dia. oke. Artinya judul Mm-mm. ini membalas apa yang dilakukan Edis, tapi di balik itu Pak Ustadz tidak percaya kalau Islam menuhankan Muhammad begitu ya? Bukan nggak percaya, karena memang bukan ajaran Islam kayak gitu. Gitu loh. Oke, Ah, next. gitu. Tadi Oke, silakan. menarik yang Pak Ustadz diskusikan dengan dua penanya sebelumnya Baik. tentang masuk surga, masuk neraka, Terus? ya kan? Nah, pergumulan semua manusia tentang hidup yang akan datang itu kan kemana saya nanti setelah kehidupan di dunia ini kan gitu kan? Hmm. That's why saat ini orang lagi memilah-milah nih, ya Hmm. kan? Memilah-milah dan sedang menjalankan dengan sungguh-sungguh kepada agama kepercayaan yang dia yakini. Begitu ya Pak Ustadz ya? Baik. Ya. Ah, Nah, menarik tadi kalau Pak Ustadz jelasin di Islam itu bahwa ini saya bertanya ya Pak Ustadz, saya tidak ada tujuan untuk menyerang atau bagaimana, ya. karena berbagi itu adalah hal yang baik ya Pak Ustadz ya. Dan saya Hmm. percaya ini ada 4.700 penonton, ini juga nanti akan mencerahkan baik kepada umat di pihak Pak Ustadz dan juga kami yang akan melihat dengan sudut pandang yang mungkin lebih tepat tentang Hmm. Islam itu bagaimana. Hmm. Eh, Sebagai informasi, sebelum lanjut saya dulu sekolah di Yayasan Islam, tapi
saya satu atau dua Kristen lah di situ. Jadi saya cukup akrab dengan para ustadz, eh, penjaga penjaga masjid dan lain sebagainya. Baik. Nah, yang tadi soal masuk surga atau neraka itu, kalau menurut penjelasan Pak Ustadz kan katanya tergantung amal. Nah, sampai di sini pertanyaan saya pertama untuk hal ini adalah, apakah menurut Pak Ustadz manusia diciptakan itu untuk berbuat baik atau untuk berbuat jahat? Baik. Saya jawab pakai dalil. Di dalam Al-Qur'an kami, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan semesta alam. Tidak ada yang lain. Jadi kayak gitu. Artinya, kalau misalnya tujuannya untuk menyembah Tuhan semesta alam, itu kan hal yang baik, Terus? termasuk beribadah, termasuk melakukan hal yang membantu orang, lain sebagainya ya. Terus? Artinya, kalau misalnya manusia melakukan itu, apakah manusia mendapatkan reward? Bukankah Ah, ya. ketika dia justru melanggar tujuan dari penciptaan itu, malah malapetaka yang dia dapat. Tetapi kalau dia lakukan hal yang baik, bukankah itu tujuan awal? Baik, begini Bang. Saya jawab lagi pakai dalil. Wujuhu yauma idzin na'imah. Pada hari itu akan banyak wajah yang berseri-seri lisa'iha radiyah, karena usaha mereka di dunia. Fi jannatin 'aliyah. Mereka masuk ke dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Mereka tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia di dalamnya. Jadi ketika kita mengikuti perintah Tuhan untuk menyembahnya, maka kita akan memang mendapatkan reward dari Tuhan. Apalagi kan di Al-Quran kami, ini Al-Quran saya ya Bang ya. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun, di ayat ke-10 dan 11, orang yang mendirikan sholat itu akan mewarisi surga Firdaus. Jadi rewardnya memang surga Firdaus gitu. Wah, begitu ya. Iya, Berarti di dalam pengertian Pak Ustadz, tidak ada istilah manusia itu diciptakan untuk tujuan baik atau buruk, begitu ya? tujuan baik atau buruk itu lebih ke kehendak bebas gitu. Karena Karena Tuhan free will. kasih, iya free will intinya. Karena Tuhan udah ciptakan dua tempat, lalu ciptakan dua jalan gitu. Ada jalan yang buruk mengikuti setan dan iblis, ada jalan yang benar mengikuti Allah serta Rasulnya. Jadi kehendak bebas manusia mau ikut yang mana gitu. Nice, oke. Lebih dalam Pak Ustadz? Hmm. Artinya, jika manusia itu melakukan hal yang baik, dia akan menerima reward surga dan lain-lain. Terus? Artinya gitu ya. Tapi kalau dia melakukan hal yang tidak baik, dia akan menerima reward neraka dan siksaan gitu ya. Hmm. Nah, menurut Pak Ustadz nih ya, kira-kira dalam pengertian Pak Ustadz, jika seorang manusia yang istilahnya itu dengan berbagai pergumulan dia berusaha berbuat baik, tetapi kadang-kadang bukan yang baik yang dilakukan. Bahkan ketika berbuat baik, kayak tadi Bapak yang sebelumnya, ada orang melakukan hal yang sepertinya baik, dia beragama, tetapi niatnya pun tidak baik. Menurut Pak Ustadz, mungkinkah ada orang yang bisa mendapatkan reward dengan tuntutan bahwa dia harus, misalnya ukurannya minimal seimbang gitu kan, ditimbang nanti ya. Mungkinkah ada orang yang bisa seperti itu? Bisa diperjelas sekali lagi pertanyaannya. Mungkinkah ada orang yang bisa mendapatkan reward masuk surga itu dengan katakan misalnya amalnya, perbuatannya, ibadahnya, sedangkan manusia kalau kita lihat di dalam dia berbuat baik pun, ya tanda kutip ya, bisa jadi niatnya tidak baik. Tergantung niat ya. Oke. Kita bicara yang paling sederhana misalnya. Apakah Baik. Pak Ustadz dari pagi tidak berbuat dosa? Baik.
Nah, Sekarang begini. mungkinkah ada Terus? orang yang bisa mencapai riwayat itu sehingga dikatakan dia layak masuk surga? Gimana Bapak Ustaz? Baik, Bang. Jadi yang menentukan masuk surga atau tidak itu bukan amalan dari kita. Itu Oh, paham Islam. Bukan, bukan amalan. bukan. Oke. Jadi amalannya buat apa? Amalannya untuk mendatangkan rahmat Allah. Dengan rahmat itulah kita masuk surga. Meskipun kita beramal banyak, tapi Allah tidak mengizinkan Anda masuk surga, mau protes Anda. Kan kayak gitu. Oke. Artinya Nah, itu ada dalam kedaulatan Tuhan. iya, pasti. Oke. Kalau misalnya ada orang dia Islam, menjalankan syariat. Oke. Hmm. Tetapi ternyata akhirnya Allah memutuskan dia tidak masuk surga. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Ya itu kehendak Tuhan udah. Kayak gitu. Oh, Namanya dia berkuasa, berarti dia tidak mendatangkan rahmatnya. Tapi nggak mungkin tanpa alasan, Pak. Kenapa bisakah dia Pak tidak... Ustadz kasih harapan? Bisakah Hmm. Pak Ustadz kasih harapan yang kira-kira meyakinkan? Let's say kalau misalnya ada orang masuk Islam, percaya sama Islam, menjalankan syariat, Hmm. dan dia mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal dalam surga. Ya, gini, kalau dalilnya banyak itu berhamburan. Dari penjelasan Pak Ustadz tadi bahwa Tuhan punya kehendak, punya kedaulatan. Oh iya, itu ada di hadis. Ya, hadis. Tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya, ya, tetapi dengan rahmat Allah. Begitu pula dengan masuk neraka gitu, atas kehendak Allah. Jadi seperti itu ada dalilnya di hadis. Nah, terus kalau dari Al-Qur'annya, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Jadi seperti itu, rahmatnya lebih besar daripada azabnya gitu. Nah, terus Tapi gimana? saya cukup mendapatkan garis merahnya bahwa penjelasan Pak Ustadz cukup cukup memberi saya penjelasan bahwa artinya yes, manusia diciptakan bukan untuk berbuat jahat tetapi untuk melakukan hal yang baik. Hmm. Ya Kemudian sesuai petunjuk gitu. ya amal itu perlu dilakukan karena itu akan menolong kita untuk Mendatangkan mendapatkan ya rahmat Allah rahmat gitu ya. Allah. Kayak Betul. gini aja logikanya gini ya Pak ya. Bapak bekerja kan. Bekerja bekerja keras siang malam. Anda dapat gaji yang banyak, betul? Kalau Oke. lembur tuh ya, kan ada ekstra lembur ya ibaratnya siang dan malam. Ya. Lalu Anda dapat uang yang banyak. Nah, Uang artinya ibadahnya, ibadahnya perbuatan banyak. Ya, kayak artinya gitu. ibadahnya, perbuatannya adalah reward ya, Ya, mendapatkan reward ya. baik. Nah, uang yang banyak tadi, kalau kita mau masuk kamar hotel, apakah uangnya ditempelkan ke pintu hotel? Maksudnya? Anda kerja keras, dapat uang banyak, oke? Jadi uang udah di tangan Anda nih. Lalu Anda pengen liburan, ya, liburan. Liburan pengen sewa kamar hotel gitu. Nah, ketika Anda ingin masuk kamar hotelnya, apakah uang Anda tempelkan ke pintunya? Kebetulan kalau saya masuk hotel dibayarin Pak Ustadz. Iya, itu kan dibayarin. Artinya kan Ya. bayarnya pakai uang. Artinya bukan usaha saya masuk hotel Pak Ustadz. Ya, itu beda lagi. Maksudnya karena usaha kita ingin liburan, sewa kamar hotel. Nah, uang di tangan kita itu, apakah ketika kita masuk kamar hotel itu pakai uang kita usaha tadi, kita tempelkan ke pintunya? Ya, ya. Itu kalau Enggak usaha. kan? Itu kalau Enggak. usahanya Pak Ustadz. Ya, Meskipun betul. usaha Anda, tapi ketika Anda menyewa hotel, Anda mau masuk kamarnya, pernah Anda lihat orang tempelin uangnya ke pintu? Pernah? Oke. Kalau uniknya kalau saya masuk hotel begitu Pak Ustadz, Ah, saya dibayarin. bukan masalah dibayarin. Alat Anda masuk kamar hotelnya,
apakah pakai uang Anda yang kerja tadi langsung Anda tempelkan ke kamar hotelnya gitu, ke pintunya? Ke kasir dong. Ya jelas ke kasir, Bang. Ya pasti ke kasir dulu, uang kita setor, kita dapat kunci kamar. Kan kayak gitu. Dengan Yes. kunci itu, kita buka pintu kamarnya. Begitu juga dengan amal. Kita beramal dulu, ya. Kita setor kepada Allah. Allah datangkan rahmatnya. Dengan rahmat itu, kita buka pintu surga. Siap, mantap. Berarti ada dua versi orang masuk hotel berarti Pak Ustadz. Pertama, dia masuk hotel karena dia bekerja dan hasil kerjanya, uangnya itu buat masuk hotel, begitu ya Pak Ustadz ya? Reward, dia dapat gaji, dapat reward, dia liburan masuk hotel. Nah, ada satu lagi yang istilahnya dia mungkin bekerja iya, mungkin juga banyak uang, tapi ada orang yang kalau dia masuk Kasih hotel, hadiah. ya dia dikasih hadiah, dikasih misalnya door prize gitu ya, atau ada orang yang apa namanya itu biaya hotelnya dibayarin, Iya. begitu ya Pak Paham. Ustadz? Nah, Di Islam pun juga ada kayak gitu. Ya, dia beramal banyak tapi nggak pakai amalnya. Langsung dia dapat syafaat Nabi karena sholawatnya. Bisa juga dia tidak pakai amalannya tapi pakai syafaat Nabi. yes. Tapi itu kan soal hotel ya Pak Ustadz. Kalau soal hotel Ya. kan siapa aja bisa masuk ya Pak Ustadz ya. Iya. Kan Next. siapa Oke. aja bisa masuk gitu. Ya, terus. Nah, Pak Ustadz kan sebagai Muslim, Islam itu agama dan Muslim itu, maaf Bapak. kalau saya salah. Bapak, boleh nanti saya bertanya ke Kristenan gitu? Silakan, tapi I Oh, have no idea. Baik, silakan. Saya ingin belajar dari Pak Yusuf saja, karena Yusuf harus belajar dari Yusuf kan. Karena saya percaya Yusuf PI pun belajar sama Yusuf yang di Taurat, betul? Baik, silakan kalau kayak gitu. So, jadi kalau boleh tanya lebih spesifik Pak Ustadz, hari ini Pak Ustadz ada berbuat dosa enggak menurut Pak Ustadz? Baik, dosa itu kan ketahuan ya ukurannya kayak gimana. Kalau kita meninggalkan sholat dosa, kan kayak gitu. Kalau kita pukul orang dosa. Kebetulan ya kerjaan saya ngajar, urus usaha, terus juga live streaming dan bikin video gitu. Nah, itu juga ada potensi dosanya. Jadi seperti itu, yang dinilai dosa dari perkataan saya kah? Ketika saya hari ini hidup, ya Pak ya, saya kurang mengetahuinya. Maka dari itu ya, banyak-banyak kita meminta maaf kepada manusia lainnya, terus banyak-banyak beristighfar kepada Tuhan semesta alam. Hanya itu yang diusahakan. Kalau dosa, mungkin saja saya ngomong kayak gini pun bisa jadi dosa. Kenapa? Yes. Hati Anda tersinggung gitu. Padahal Betul, saya betul. nggak ada keluar rumah. Maka dari itu usaha kita apa? Meminta maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada potensi berdosa. Bisa Ada, pasti ada. bisa lewat perbuatan, perkataan, bahkan bisa jadi yang lebih bahaya itu adalah pikiran dan hati, begitu ya Pak Ustadz ya? Iya, Karena ada. kalau yang namanya perbuatan itu bisa dimodifikasi. Tapi hati siapa yang tahu, begitu ya? Nah, kalau kondisinya Pak Ustadz seperti itu, manusia seperti itu, Pak Ustadz yakin masuk surga? Gini. Saya yang penting sudah menyembah dia, terus sudah melaksanakan perintahnya. Sisanya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau menempatkan saya di mana? Nah, kayak gitu. Namanya aja berserah diri gitu. Muslim itu berserah diri. Jadi kayak gitu, tidak mengharapkan dari manusia lainnya. Kita beribadah memang betul-betul karena fitrah gitu untuk menyembah Tuhan semesta alam. Enggak berpikiran saya nanti tempat saya di mana, diterima atau enggak. Yang penting saya kerjakan dulu gitu. Sisanya diterima Tuhan, syukur. Dia mau menempatkan saya di surga dengan rahmatnya, syukur gitu. Gitu Pak. Wow.
Artinya sekalipun tadi ada dalil-dalil yang bilang ada jaminan, ada cara untuk masuk surga gitu ya. Itulah abang mungkin selalu mendengar umat Islam ngomong insya Allah. Yes. Iya, Ah, maksud saya adalah dari penjelasan Pak Ustadz. Jadi ketika tadi ada dalil-dalil itu, ah, kemudian ada usaha Pak Ustadz menjaga diri, melakukan kewajiban ya, menjauhi larangan, tetap saja Pak Ustadz akan berserah begitu ya. tetap namanya Muslim tetap akan berserah diri. Wow, mantap Pak Ustadz. Pak Gitu. Ustadz mau nanya apa? Jadi begini, abang Kristen Protestan. Saya Kristen Protesan. Ya. Saya mau tanya dong. Kalau Anda Kristen, ya sebagaimana di dalam agama Islam nih ya, teksnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Hei, ya orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam dengan kafah, dengan sesungguhnya gitu, dengan total. Nah, sekarang saya mau tanya, jika Anda Kristen, di mana perintah Yesus untuk menjadi Kristen gitu? Oke. Menurut Pak Ustadz, Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. nggak ada, Ya. Oke. nggak ada. Lalu kenapa Anda jadi Kristen? Udah tahu nggak ada perintah Yesus, kok masih aja Anda jadi Kristen? Ini pilihan. Oh, pilihan. Baik. Kalau itu pilihan Anda, Kecuali kalau berarti Pak Ustadz kecuali nanti kalau Pak Ustadz akhirnya berhasil membuat satu tuntunan sehingga saya dapat hidayah. ya baik begini. Kita ya di dalam agama Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam gitu intinya. Ya. Cuma Nah, kita tadi Pak hanya Ustadz kan memberikan nanya soal peringatan. itu ya. Pak Ustadz kan nanya soal di mana Yesus berkata masuklah Kristen gitu ya. Iya, Iya. Dan menurut Pak Ustadz tidak ada. tidak ada karena saya udah, mohon maaf nih ya Bang ya, saya udah lama baca kitab Anda dan habis total saya baca loh. Gitu. Bahkan hafal mungkin ya. Ya makanya saya kan sering menyebutkan kitab Anda. Oh, di dalam Yohanes, di dalam Matius, di dalam Markus, di dalam Lukas, kata saya. Bisa gitu. Tahu. Iya. Pertanyaannya kalau misalnya ada, kenapa? Kalau nggak ada, kenapa? Kalau ada, ya berarti betul bahwa Kristen dari Yesus. Kalau tidak ada, ya tidak ada perintah Yesus. Sekarang pertanyaannya, Kristen ini dari ajaran siapa? Mantap. Ini karena Gitu. saya percaya Pak Ustadz nanya begini karena memang di Islam kan ditunjukkan bahwa inilah agamanya, begitu ya? Iya, karena ada perintahnya kan. Kalaunya kita di dalam Islam diperintahkan masuk Islam dengan sesungguhnya, dengan total gitu. Ya, Tapi ya Pak Ustadz percaya ayyuhalladzina nggak? amanu dakhulu. Ya, gimana? Pak Ustadz percaya nggak? Percaya apa? Even misalnya saya tidak mengaku Kristen, even saya misalnya berkata saya tidak mengaku sebagai agama Kristen, tapi saya percaya Yesus, saya tetap dibilang sebagai pengikut Yesus. Gini, percayanya sebagai apa dulu? Pengikut Yesus. Pengikut atau penyembah? Nah, itu lagi. Bentar Satu dulu. paket. Kalau paket. kita mengikuti belum tentu menyembah. Kalau sudah Oke. menyembah, pasti ikut gitu. Saya jelaskan berarti menyembah dan mengikuti. Oh, menyembah dan mengikuti. Nah, ini salahnya. Kalau Anda mengikuti Yesus ya, maka Anda hidup sebagaimana Yesus itu hidup. 1 Yohanes 2 nomor 6. Kalau Anda percaya Yesus, maka Anda hidup sebagaimana Yesus hidup. Anda harus sunat di hari ke-8. Anda harus puasa 40 hari. Anda tidak makan babi. Terus Anda cuma makan ikan goreng. Kayak gitu. Mantap Pak Ustadz.
Kan kayak gitu jadinya. Betul. Terus Yesus dia ke bait Allah. Tidak ada Yesus ke gereja. Maka ya Anda harus hidup sebagaimana Yesus itu hidup gitu. Tapi yang namanya penyembah dan pengikut katanya, oh ngaku-ngaku pengikut nih, aku pengikut Yesus. Kamu sunat nggak? Kagak. Hehehe katanya. Mantap Pak Ustadz. Ditanya lagi, ya Yesus sunat hari ke-8. Kamu sunat? Kagak. Hehehe. Aduh. Habis itu saya tanya lagi, ya Anda makan babi nggak? Makan. Kapan Yesus contohin makan babi? Nggak ada. Kan kayak gitu jadinya. Aduh, kata saya. Terus, pernah nggak Yesus ke gereja? Kagak. Lalu buat apa Anda ke gereja? Kan aneh. Betul. Gitu. Jadi itulah perspektif orang Kristen pengikut Yesus yang saat ini Pak Ustadz pahami, begitu ya? Ya namanya pengikut Bang, pastilah. Kalaunya Oh, penyembah beda lagi. Saya ulang lagi. Itulah perspektif pemahaman Pak Ustadz tentang Kristus yang percaya sama Yesus, beragama Kristen yang mengikut dan menyembah Yesus. Baik, itu bukan paham saya, tapi paham Bible Anda. Yesus mengatakan di Yohanes 17 nomor 3, ya, Yes. inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Boleh tanya Pak Ustadz? Ya. Kalau ya baca sudah. Al-Quran itu ada ilmu tafsir nggak? Ilmu tafsir ada. Oke, good. Bagian dari ulumul Quran dia. Oke, thank you Pak Ustadz. Nah, selanjutnya Pak Ustadz nanya apa lagi? Ya, kalaunya pertanyaan saya seperti itu, saya mau tanya lagi. Kita sepakat nggak? Yang namanya Nabi atau Rasul punya silsilah. Oke. Nabi Daud bin siapa kan ketahuan. Sulaiman bin Daud, sampai ke Abraham, kayak gitu. Nabi Isa bin Maryam, ya, bin Imron, atau bin Yoyakim kan di tempat Anda gitu, sampai ke Abraham. Itu Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib kan kayak gitu. Ya, ada sampai boleh jelaskan, sebelum saya jawab, boleh jelaskan menurut Pak Ustadz silsilah itu yang seperti apa? Silsilah itu adalah urutan nasab gitu. Nasab dari Adam. Ya, nasab dari Adam ke bawah atau dari orang yang kita tuju sampai ke atasnya gitu. Nah, kalau Yesus kan jalurnya Yesus bin Maria sampai Ishak sampai Abraham. Apakah Pak Ustadz tahu kalau di Alkitab itu ada silsilah tarik lurus dari Allah, dari Adam itu ada yang perempuan selain Maryam? Tahu. Bukannya saya bahas yang perempuan itu, bukan. Tapi yang saya bahas ini masalah. Sebentar. Pak Ustadz tahu kalau dari silsilah itu ada perempuannya selain Maryam? Selain Maryam, yang nama yang mana? Saya bisa aja tunjukin, tapi saya tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz tahu atau tidak? Namanya. No, Pak Ustadz tahu atau tidak? Oh, kalau backgroundnya saya nggak tahu. Dari bin yang silsilah di silsilah Lukas atau Matius gitu. Ya. Oke, Pak Ustadz. Tapi kalau silsilah yang lain perempuannya kan ya kayak Elizabeth kan juga dijelaskan kayak gitu. Dia hidup di mana gitu. Jadi yang kita bahas itu bukan itunya, Pak. Tapi yang kita bahas ini yang mengaku nabi dan rasul. Ya. Siapa? Yang mengaku nabi dan rasul, kita sepakat bahwa nabi dan rasul itu mempunyai silsilah yang jelas. Contoh ya, Yesus disebut nabi. Yesus dikatakan di Matius 1 ya, sama di Lukas 1 itu ada silsilahnya. Ya, Nabi Muhammad disebut nabi dan rasul, dia ada silsilahnya. Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib ya bin Abdi Manaf sampai ke atasnya, sampai Adenan, sampai Ismail, sampai Abraham. Ya, Abraham ke atas sampai Adam kan kayak gitu. Nah, Nabi Yesus juga seperti itu, Ishak bin Abraham. Sekarang saya mau tanya, lurus
garis lurus Nabi Muhammad ke Ismail sampai Ah, ke Adam, itu berarti jelas ya, ketahuan ya. ada, ya ada. Kalau kita Dia ambil dari jalurnya berarti silsilah, Ismail ya Pak Ustadz. ya Ismail. Jadi begini, Yesus dari Ishak, Nabi Muhammad dari Ismail. Nah sekarang saya mau tanya, yang ngaku Nabi dan Rasul, Paulus ini mana silsilahnya? Paulus mana silsilahnya? Kan dia Rasul toh. Ya. Menurut Pak Ustadz, Saya nggak pernah temukan. Saya cuma tahu orang tua Paulus itu, ya dia dari Parisi campuran Yunani. ya. Tapi Cuma Pak itu Ustadz tahu penjelasannya. tapi Pak Ustadz tahu kalau sebelumnya Paulus adalah orang Farisi yang taat hukum Taurat, bahkan dia membantai, membunuh orang-orang Kristen. Ya itu tahu masa kelam yang lalu. Cuma yang kita bahas ini silsilah, jangan kemana-mana. Itu kan kelakuan gitu, kelakuan masa lalu. Saya juga tahu, Ya. tahu. Nah, Mantap, Ustadz. orang tuanya ini Parisi campur dengan Yunani. Orang tuanya laki-laki dan perempuan. Ah, jadi siapa nama orang tuanya? Tembusnya kemana? Gitu loh. Ya. Takutnya gini, Bang. Paulus tembusnya ke Dewa Zeus pula. Dewa Zeus Kan- ya, yang ibadah hari Minggu ya Pak Iya, Ustadz. iya. Masalahnya kan dia orang tuanya dari Yunani. Tiba-tiba tembusnya ke Dewa Zeus. Gimana? Itu sangat mungkin ya, menurut Pak Ustadz. Oh, Itu sangat mungkin. mungkin, sekalipun Oh, iya. dia dulunya adalah orang yang taat radikal di hukum Taurat ya. Ya mungkin, jelas. Karena silsilah atau nasab Paulus, orang tuanya salah satunya Yunani gitu loh. Ya, Karena asumsinya orang Yunani menyembah di Zeus gitu ya. ya kan kita tahu Yunani itu pagan. Kan kayak gitu. Ya, ini berarti Pagan kan penyembah asumsi. dewa-dewa. Ini berarti Iya, kan gini. kesimpulan Bi- yang bisa dikatakan ya kira-kira kurang lebih begitu gitu ya. Nah, jadi begini. Kalau binnya saja tidak ketahuan, ini rasul atau nabi dari mana gitu loh. Mantap Ustaz. Rasul Itu sesuatu dari hal Nabi. yang memang wajar dipertanyakan. Ya iya, sampai sekarang saya nggak pernah dapat Yesus Paulus bin siapa nggak tahu saya. Betul. Nah, masalahnya Kalau- gini juga, kalau misalnya Bang. tahu, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Masalahnya begini, kita perlu tahu dan patut tahu, ya. Karena rasul atau nabi itu backgroundnya jelas gitu. Dia dari keturunan mana jelas. Ya kalau nya tidak diketahui dia dari keturunan mana, masa kita ikut orang yang nggak jelas? Gitu. Sebenarnya Pak Ustadz ngomong orang yang nggak jelas, tapi penjelasan Pak Ustadz dari tadi tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan sebenarnya. Apa tuh? Penjelasan yang mana? Ya, itulah yang tadi itu. Ya itu. Pokoknya Titus Paulus bin apa? Tetanus bin Zeus bin Uranus bin Neptunus, gak tahu saya. Mantap. Next apa? Pak Gitu. Ustadz mau nanya apa lagi? Bolehkah saya tahu perspektif Pak Ustadz yang lebih dalam tentang Kristen seperti apa? Intinya gini, kalaunya pengajaran Yesus berbeda dengan ajaran Paulus, ya, yang saya paham di Kristen itu. Ya berbeda, tapi malah Kristen atau gereja atau pendeta menyamakan. Tapi kalau setelah dibaca di kitabnya, Maksudnya Gini. Pak Ustadz memisahkan bahwa di dalam Alkitab itu ada pengajaran-pengajaran Rasul, ada pengajaran Yesus. Jadi Ya iya. ada yang selaras dengan Yesus, ada yang tidak, termasuk Paulus begitu ya? Jadi begini, ya, ajaran Yesus bukan ajaran Kristen, bukan ajaran Paulus, bukan ajaran pendeta. Itu Yesus. Ya. Tapi kalau kita lihat dengan ajaran Paulus, ya, itu beda dengan ajaran Yesus. Makanya saya bilang, ya, ajaran Yesus bukan ajaran Kristen. Satu, Yesus mengatakan, ya, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, itu dia mengutip di Ulangan, di Taurat gitu, kitab para nabi. Tiba-tiba ada yang mengatakan Tuhan 3 dalam 1.
Ini Menurut yang Pak pertama Ustadz, ya. Ini menurut yang Pak pertama Ustadz, dulu. Belum dulu Bapak. Ya, belum selesai masalahnya. Saya mau jabarkan dulu perbedaannya gitu. Lalu kata Yesus ya di Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah. Hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Tiba-tiba ada ajaran dari Paulus. Sembahlah Yesus. Gitu. mantap. Lalu Yesus ini kan sesuai dengan adat Yahudi, dia disunat hari ke-8. Tiba-tiba kata Paulus, kalau kamu sunat, Yesus kagak berguna untukmu. Mantap Pak Ustadz. Habis itu, satu lagi Oke, Bapak. lanjut. Ya, Ya, lanjut. satu lagi. Ya. Kata Yesus, dia menegakkan hukum Taurat. Tiba-tiba kata Paulus, hukum Taurat telah batal. Ya. Betul. Jadi artinya- beda gitu. Artinya, Pak Ustadz tahukah kalau ada Yohanes, ada Yudas yang juga mengajarkan hal yang seperti yang diajarkan oleh Paulus? Hah? Pak Ustadz tahukah ada Yudas, Apa yang sama? Apa ada yang sama? Yohanes? Bisa saya tunjukin, tapi Boleh? saya ini tanya Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz tahu hal itu? Yudas apa yang samanya Yudas itu? Oke, you know or no? Nggak tahu kalau Yudas saya. Oke. Kalau dari penjelasan Pak Ustadz, saya sih kembali ke yang pertanyaan tadi bahwa apa yang Bapak jelaskan tadi, sekali lagi yang saya tanya, adakah ilmu tafsir di dalam baca Al-Quran? Ada. Oke, good. Thank you Pak Ustadz. Mhm. Pak Ustadz mau nanya apa lagi? Ya, kalau ilmu tafsir kan ada spesifikasinya. Di dalam Yes. Islam orang yang bisa menafsirkan disebut mujtahid minimal, kan kayak gitu. Nah, mujtahid ini ada syaratnya. Dia hafal Quran, paham nahwu shorof, paham bahasa Arab, menguasai ulumul Quran, ya, baru dia bisa menafsir. Apakah Pak Ustadz tahu di dalam baca Alkitab ada ilmu tafsir? Mana ada? Nggak ada. Pak Ustadz Yang taunya tidak ada, Oke, Pak, Pak Ustadz yang taunya tidak ada. bentar saya tanggapi. Yang ada di Kristen itu ilmu hermeneutika, spesifikasinya nggak ada. Hermeneutika menurut Pak Ustadz apa? Ya kalaunya ilmu menafsir kita membedakan ayat ini majas ini asli itu membingungkan. Membingungkan. Oke, siap. Iya, Jadi, karena nggak ada spesifikasinya gitu. Ya. Akhirnya apa Pak? Artinya Pak Akhirnya Ustadz, begini. artinya Pak Ustadz mengakui bahwa Pak Ustadz tidak tahu kalau ada ilmu tafsir, tetapi Bapak bilang Nggak ada. adanya hermeneutik. Ya, Itu hermeneutika. pun menurut Bapak tadi apa? Membingungkan, Membingungkan. nggak ada spesifikasinya Pak masalahnya. Gitu. Nice. Ya, Pak Ustadz nanya Agak. apa lagi? itu aja sih. Ya, selama ini kira-kira ada bantahan atau apa silakan pakai data gitu ya. Dari kitab Anda gitu. Mari kita ikuti apa yang diajarkan Yesus, bukan diajarkan orang lain. Yesus itu tidak pernah menyetujui, Pak. Tidak pernah Yesus itu menyetujui atau memverifikasi kitab Yohanes, Lukas, Markus, atau Paulus. Nggak pernah. Tapi ketika Betul. Yesus diutus untuk Yahudi, dan dia membawa kitab para nabi. Nggak tahu Yesus kitab Lukas, mana tahu dia. Kalau Pak Ustadz bicara begitu, Nah, ya kan, berarti kan Pak Ustadz juga percaya bahwa Yesus tidak ditulis di dalam hukum Taurat gitu ya? memang nggak ada. Perjanjian lama nggak pernah saya temukan kosa kata Yesus, nggak ada. Tapi Bapak tahu istilah evangelion, Bapak tahu istilah penubuatan begitu ya? Kalau evangelion itu kan bahasa Yunani, Pak. Ya, Enggak. pengkabaran baik itu. Saya hanya tanya, Bapak tahu istilah itu ya? Ya, Evangelion, tahu istilah Hmm. nubuatan tahu ya? tahu. Siap. Nice. Tahu discussion. untuk itu. Ah, gitu Pak Pendeta. Ya, saya tahu No, untuk masalah saya itu. bukan seorang pendeta, Pak. Oh, bukan ya? Saya lagi belajar dari Ustadz Yusuf. Kalau Ya dulu udah. Kalau dulu saya sering dengar Ustadz Yusuf Mansur, sekarang Yusuf PI. Ah, Yusuf PI plus Yusuf Kori. Saya naikin lagi satu Yusuf ya, saya naikin lagi biar kita 3 dalam 1 gitu ya.
Silakan Pak, silakan. Enggak lah. Gak mau saya naikin 3, Pak. Nggak mau. Nanti kesannya kayak gini, Muslimnya keroyokan. Sering di framing kayak gitu. Nggak mau saya. Oh gitu ya. Mm-mm. Betul, betul. Thank you Pak Ustadz waktunya. Baik, Sehat-sehat. sama-sama. Sehat selalu Pak Yusuf Kori. Saya izin follow gitu ya. Thank you Pak. Nanti silakan untuk naik lagi kita nanya-nanya dan diskusi ya. Terima kasih, Pak. God bless. Ya, bye-bye. Bye.